beautiful, and every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss so the bones of a miracle. For every dreamer a dream we're unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai di mana profesi akuntan memegang peranan penting bagi masyarakat, di mana profesi akuntan ini terdiri atas klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dan lainnya. Dan pihak lainnya tergantung pada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara bisnis secara tertib. Ini merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang melayani anggota secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat umum sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik, di mana kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independen auditor ternyata berkurang. Bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikir sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai satu kepentingan dengan kliennya, baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sekian dari saya. Halo guys. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua dengan materi yang ketiga. Untuk yang pertama yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua adalah tanggung jawab seorang auditor kepada publik. Seseorang yang memiliki profesi sebagai akuntan tentunya memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab oleh seorang akuntan terhadap kepentingan publik. Di dalam kode etik akuntan dijelaskan bahwa tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya sebatas kepada klien yang membayarnya saja, melainkan seorang akuntan juga bertanggung jawab kepada kepentingan publik. Jadi ada 3 karakteristik atau 3 hal yang harus ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh seorang akuntan kepada publik. Yang pertama, akuntan itu harus memposisikan dirinya sebagai seorang yang independen, berintegritas, serta objektif. Dan yang kedua, akuntan itu harus memiliki keahlian teknis yang memadai dalam profesinya. Dan yang ketiga, akuntan itu harus bekerja secara profesional dan tentunya konsisten terhadap kepentingannya kepada publik. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab dasar sebagai seorang auditor. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan atau organisasi. Jadi dengan keadaan tersebut tentunya seorang auditor pastinya mempunyai tanggung jawab yang benar-benar harus dia laksanakan demi tercapainya atau suksesnya audit yang ia laksanakan. Jadi teman-teman, ada 5 tanggung jawab auditor
dalam melaksanakan audit. Yang pertama, auditor itu harus melakukan yang namanya perencanaan, pengendalian, serta pencatatan atas apa yang dia kerjakan. Dan yang kedua, auditor itu harus mengetahui bagaimana sistem pencatatan serta sistem pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, yang ketiga, auditor itu harus memperoleh bukti yang relevan sehingga dapat menghasilkan atau memberikan sebuah hasil yang benar-benar rasional. Nah, yang keempat, auditor itu menerapkan kepercayaan kepada pengendalian internal. Nah, terlebih dahulu pengendalian internal tersebut harus benar-benar dipastikan dan benar-benar harus dievaluasi terlebih dahulu. Nah, yang kelima, auditor itu melakukan peninjauan ulang terhadap laporan keuangan. Baiklah, perkenalkan, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai independensi auditor. Dalam melaksanakan tugas audit, auditor itu dituntut untuk bersikap dan bertindak independensi. Independen ini dalam audit berarti cara pandang atau sikap yang tidak memihak kepada siapapun dalam melaksanakan tugas audit. Di mana menurut Mulyadi pada tahun 2002 dijelaskan bahwa sikap mental independensi sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi, dan juga harus dimiliki dalam setiap jiwa auditor, di mana auditor itu harus independen dari setiap kewajiban yang dilakukannya. Di samping itu, auditor tidak hanya mempertahankan sikap mental yang independen, tetapi auditor tersebut juga harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Jadi, auditor harus menimbulkan persepsi kepada masyarakat luas bahwa ia benar-benar independen. Selanjutnya, sikap mental independen tersebut ada dua. Yang pertama, independen fakta, dan yang kedua, independen berpenampilan. Pertama itu independen fakta, di mana independen fakta ini kemampuan seorang auditor itu untuk bersikap jujur, bebas, objektif dalam melakukan kegiatan auditornya yang tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua itu independen penampilan, di mana independen penampilan ini auditor itu kemampuan auditor dalam berkomunikasi kepada klien ataupun kepada perusahaan dan membuktikan bahwa auditor tersebut benar-benar independen, berdiri sendiri dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi seorang auditor itu harus memiliki jiwa independensi yang kuat. Kenapa? Karena jika auditor itu tidak memiliki jiwa independen atau tidak bersikap independen, maka klien atau perusahaan lain dapat bekerjasama dengan auditor untuk melakukan kecurangan, misalnya dalam memanipulasi laporan keuangan atau kecurangan-kecurangan lainnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi auditor itu harus mengikuti prinsip-prinsip kode etik akuntan Indonesia, di mana seorang auditor itu harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus jujur, harus bertindak sebagaimana mestinya yang berdasarkan sesuai fakta, agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang diinginkan. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Drop it. Halo guys, perkenalkan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua buah subjudul, yaitu yang pertama, peraturan yang ada mengenai independensi akuntan publik, dan yang kedua mengenai fraud auditing. Nah,
terdapat beberapa peraturan yang membahas mengenai independensi dari akuntan publik ini. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Lebih tepatnya dalam Pasal 4 Ayat 2, Pasal 12 Ayat 1D, dan Pasal 28 Ayat 1. Dan peraturan yang kedua mengenai independensi akuntan publik ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-PMK.01-2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 38 Ayat 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam subjudul berikutnya, yaitu fraud auditing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fraud? Yang didefinisikan sebagai fraud adalah suatu penyimpangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru untuk keuntungan suatu pribadi atau kelompok secara tidak fair, secara tidak wajar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pihak lain. Nah, kecurangan ini didasari oleh 3 buah faktor, yaitu motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan. Yang pertama, pencegahan kecurangan. Yang kedua, pendeteksian kecurangan. Yang ketiga, investigasi kecurangan. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum. Yang selanjutnya, 4 pilar utama ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencegahan kecurangan. Jadi, untuk mencegah suatu kecurangan ini terjadi, untuk meminimalisir kecurangan, hal yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah membuat pengendalian internal yang efektif dan efisien. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang dikenal dengan singkatan COSO, terdapat 5 komponen struktur pengendalian internal yang harus dilaksanakan. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian resiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Pilar yang kedua yaitu pendeteksian kecurangan. Untuk mendeteksi kecurangan ini dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama, CPA atau Critical Point Auditing. Nah, apa yang dimaksud dengan CPA? CPA ini adalah suatu teknik untuk mendeteksi suatu kecurangan melalui pemeriksaan atas catatan pembukuan. CPA dibagi lagi menjadi 2, yaitu analisis tren dan pengujian khusus. Analisis tren ini gunanya untuk melakukan pengujian atas kewajaran catatan tersebut. Sedangkan pengujian khusus yaitu pengujian yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi, seperti persediaan, pembelian, dan penjualan. Teknik yang kedua yaitu Job Sensitivity Analysis atau GSA. Nah, GSA ini merupakan suatu teknik analisis kepekaan pekerjaan yang didasarkan pada asumsi. Jadi apabila kita mengasumsikan suatu kegiatan tersebut memiliki resiko tinggi, maka di kegiatan tersebut kita harus memperketat pengendalian internalnya. Pilar yang ketiga yaitu investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan ini dapat dilakukan dengan audit investigatif. Nah, audit investigatif ini adalah mencakup review dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu yang mungkin ada hubungannya dengan litigasi dan pidana. Tahap audit investigatif ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pilar yang terakhir yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini ada kaitannya dengan audit investigatif yang disebutkan pada pilar yang ketiga. Jadi, setelah melaksanakan audit investigatif, nah hasil dari audit investigatif tersebut harus dikomunikasikan dengan manajemen dari auditi atau manajemen klien. Selanjutnya, auditor perlu menentukan atau perlu mengidentifikasi apakah kasus yang ditangani tersebut termasuk ke dalam kasus perdata atau kasus pidana. Selanjutnya, kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rifa Zumaira. Hai guys, kali ini Rifa bakal ngejelasin kasus pelanggaran etika dalam auditing. Check this out.
Baiklah teman-teman, pada pagi ini kami akan membahas mengenai kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Kontroversi ini dimulai pada bulan April 2019 ketika dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menyetujui laporan keuangan perusahaan maskapai tersebut. Padahal pada tahun tersebut Garuda Indonesia memperoleh laba sebesar 800,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,49 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2017 di mana Garuda Indonesia memperoleh kerugian sebesar 216,58 juta US dollar. Mereka menolak pencatatan transaksi PT Mahata Aeroteknologi ke dalam pos pendapatan lain-lain. PT Mahata Aeroteknologi adalah perusahaan startup yang menyediakan layanan Wi-Fi onboard pertama dalam sejarah perkembangan Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal kurang dari 10 miliar dan perusahaan ini dinilai cukup berani menandatangani perjanjian dengan Garuda Indonesia dengan nilai transaksi sebesar 239,94 juta US dollar dan perjanjian ini ditekan pada tanggal 31 Oktober 2018. Garuda Indonesia tidak memasukkan transaksi tersebut, maka Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar 244,96 juta US dollar. Hal ini dinilai menyesatkan karena dapat merubah situasi dari yang awalnya rugi menjadi untung. Kemudian transaksi ini juga menyebabkan beban perusahaan menjadi lebih besar karena harus membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Padahal beban tersebut belum menjadi tanggung jawab perusahaan karena belum diterimanya pembayaran dari PT Mahata Aeroteknologi itu sendiri. Oleh karena itu, Menteri Keuangan memberikan sanksi kepada akuntan publik dan kantor KAP yang terlibat dalam kasus ini. Untuk akuntan publik diberi sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan dan untuk kantor akuntan publik diberikan peringatan secara tertulis dan kewajiban untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu yang ada di KAP tersebut. Kemudian PT Garuda Indonesia diberikan sanksi administratif sebesar 100 juta karena melanggar peraturan OJK nomor 29 POJK 04 tahun 2016 tentang laporan keuangan. Jajaran direksi PT Garuda Indonesia juga diberikan sanksi administratif sebesar 100 juta karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi pada laporan keuangan. Nah, berdasarkan uraian di atas, sekarang kita akan membahas mengenai pelanggaran etika dalam auditing. Yang pertama adalah integritas. Akuntan harus memastikan dulu kebenaran dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Jangan sampai transaksi piutang yang dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain merubah kondisi laporan keuangan yang awalnya rugi menjadi untung. Hal ini pasti akan merugikan banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Prinsip etika yang kedua adalah objektivitas. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, akuntan publik tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan klien. Apapun alasan dari PT Garuda Indonesia dalam memanipulasi keuntungannya, akuntan publik tidak boleh mensupport atau mendukung hal tersebut. Akuntan publik harus tetap memegang prinsip independen karena prinsip itulah yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan harus selalu memperbaiki hard skill dan soft skill yang dimilikinya, sehingga penerima jasa akuntan publik dapat menerima jasa profesional yang kompeten. Kemudian, dalam memeriksa laporan keuangan, akuntan publik harus berhati-hati, apalagi perusahaan Garuda Indonesia merupakan perusahaan go public milik pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya kepada publik, sehingga dengan kehati-hatian akuntan publik dalam bekerja dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Garuda Indonesia. Dan prinsip terakhir adalah perilaku profesional. Akuntan harus selalu berperilaku profesional
yaitu dengan cara mematuhi peraturan undang-undang dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak reputasi profesinya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.